Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Alif Nur Aulia dari Fakultas Humaniora Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum materi PBAKF. So, let's check this out. Halo semuanya, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan resum materi PBAKF. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi. Sistem perkuliahan ada 3, yaitu sistem kredit semester atau SKS, beban, dan gelar. Kenapa disebut kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil 150 SKS pada satu semester. 150 SKS dikredit per semester maksimal 24 SKS. Beban studi perkuliahan yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Ini juga menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Gelar. Setelah mahasiswa melakukan SKS yang sudah ditentukan, mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar. Gelar untuk mahasiswa sastra Inggris yaitu SS, sedangkan untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yaitu SHUM. Sistem evaluasi mahasiswa yang dilakukan selama mahasiswa kuliah di Fakultas Humaniora. Tujuan dari sistem evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memperoleh atau mendapatkan hasil belajar tersebut. Sistem evaluasi apa saja? Yaitu UTS dan UAS, PKL, komprehensif, dan skripsi. Adapun UTS dan UAS yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta beberapa evaluasi lainnya. PKL, pembinaan profesi keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan melalui program magang profesi atau praktek kerja lapangan atau PKL dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Komprehensif adalah ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan sebagai syarat penyandang gelar sarjana humaniora. Siaka dan e-learning mencakup 1. Operasional, 2. Cakupan layanan, 3. Pengelolaan pembelajaran. Siaka berisi semua laporan atau aktivitas perkuliahan seperti absen dan lain-lain. Nah, sekarang masuk materi bidang administrasi, umum, perencanaan, dan keuangan. Adapun fasilitasnya mencakup ruang kuliah, yaitu WiFi, 2 ruang perpustakaan, yaitu perpustakaan pusat UIN dan perpustakaan fakultas, 3 ruang SAC, yaitu ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, membaca berbagai genre buku, 4 home theater, yaitu tempat seminar, nobar, dan berbagai acara mahasiswa, 5 auditorium, yaitu seminar, lomba-lomba, dan berbagai macam acara mahasiswa, 6 lab bahasa multimedia, 7 galeri seni, yaitu memperdalam hobi menari, bermain musik, gamelan, 8 galeri kaligrafi, 9 meeting room, yaitu ruang rapat dan ruang ujian-ujian akhir mahasiswa. Keuangan, UKT, uang kuliah tunggal, yaitu bukan SPP. SPP jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. UKT ini sharing pembayaran, saling membantu. Bensin UKTR, banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman selalu dilakukan secara online, demikian juga pemberkasannya. Banding UKT bisa makin turun 1 grade, bisa juga naik. Selain itu, ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Beasiswa prestasi, LPDP, Elzawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN Malang, dan beberapa lembaga lainnya. Kemudian, masuk ke
materi, sistem pembinaan, dan pengembangan kemahasiswaan. Adapun visi dari Fakultas Humaniora sendiri yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi Fakultas Humaniora 1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 2. Menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. 3. Mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. 4. Mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Kemudian tujuannya yaitu 1. Memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasaan ilmu, dan kematangan profesional. 2. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan. 4. Memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Adapun 5 program-program pembinaan dan pengembangan. 1. Peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengembangan potensi, minat, dan bakat. 4. Pengembangan profesionalisme. 5. Pengabdian masyarakat. Selanjutnya, strategi umum pembinaan dan pengembangan memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Terprogram. 2. Sinergis. 4. Koordinasi kolaboratif. 5. Demokrasi. 6. Bertahap dan berkesinambungan. Adapun organisasi mahasiswa intrakampus apa saja? Ada 3, yaitu DEMA, SEMA, dan HMC. Nah, kemudian di sini ada 9 komunitas bakat dan minat, yaitu komunitas peneliti, komunitas kaligrafi, komunitas debat, komunitas penulisan kreatif, komunitas karawitan, komunitas tari, komunitas film, komunitas jurnalistik, dan al-jalalain. Adapun hak mahasiswa di sini yaitu 1. Memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. 2. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. 3. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. 5. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. 6. Menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, yang tadi hak mahasiswa, sekarang kita menuju kewajiban mahasiswa. Ada 8, yaitu 1. Memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. 2. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasar norma agama. 3. Mendukung terwujudnya bilingual university and world class university. 4. Menjaga kewajiban dan nama baik alma mater. 5. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. 6. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. 7. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. 8. Menjaga sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai layanan administrasi Fakultas Humaniora. Surat kredit kegiatan mahasiswa atau SKKM, yaitu 1. Semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. 2. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. 3. Syarat SKKM adalah 250 kredit. Adapun layanan ADM akademik, yaitu 1. Layanan ujian proporsional skripsi. 2. Layanan ujian skripsi. 3. Layanan ujian komprehensif. 4. Layanan distribusi KHS. 5. Layanan praktik kerja lapangan atau PKL. 6. Layanan kegiatan yudisium. 7. Layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Adapun layanan ADM umum ada 3, yaitu layanan surat keterangan mahasiswa, 2 layanan legalisir, 3 layanan peminjaman ruang dan peralatan. Adapun layanan ADM keuangan yaitu layanan dukungan dana kegiatan OMIK.
Nah, materi selanjutnya mengenai visi dan misi sastra Inggris. Visinya apa? Visinya yaitu terwujudnya program studi sastra Inggris integratif dan dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya 1. Mencetak sarjana sastra Inggris yang ulul albab. 2. Menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan budaya saing tinggi. Adapun profil lulusan yaitu profil utama, yaitu akademisi atau profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. 2. Profil pendamping yaitu instruksi atau pengajar bahasa Inggris, penerjemah, pemandu wisata, jurnalis, praktisi film, dan diplomat. Nah, ini dukungan untuk proses pembelajaran ada 9, yaitu 1. Laboratorium bahasa, 2. Perpustakaan, 3. Galeri, 4. Praktikum, 5. Organisasi mahasiswa intrakampus seperti HMJ, BEM, dan UKM, 6. Komunitas pengembangan minat mahasiswa tingkat fakultas, 7. Self-Access Center atau SAC, 8. Language Institute, 9. Beasiswa. Nah, itu dia penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.